Setiap orang itu pasti ada kebutuhan berapapun penghasilannya. Dan untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih tinggi, pasti mereka memakai kartu kredit tinggal gesek, sedangkan lainnya beralih ke pinjam, ke pinjol ataupun pay later karena mudah. Nah, kami akan memberikan tips cara bijak menggunakan pinjol ataupun pay later agar tidak terlilit utang bersama dengan perencana keuangan Prita Hapsari Gozi melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mbak Prita, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi, Alhamdulillah kabar saya baik. Baik ya, semoga kita semua tidak terlilit pinjol begitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait dengan iming-iming kemudahan mendapatkan dana tunai tanpa agunan menjadi senjata ampuh sehingga membuat banyak orang ini tergiur begitu ya, meminjam uang lewat pinjaman online ataupun pay later? Oke, jadi kalau kita lihat pada akarnya telah banyak sekali studi dan juga survei yang dilakukan kepada masyarakat. Nah ternyata alasan pertama kenapa masyarakat terlilit pinjaman online atau pay later itu untuk membayarkan utang yang sudah ada terlebih dahulu. Nah maka yang harus dicari tahu solusinya adalah dulu utangnya adalah utang apa? Kenapa sampai harus ditutup dengan pinjaman berikutnya untuk membayarkan utang yang sudah ada? Apakah tidak mungkin misalnya untuk menjual barang yang dibeli dengan utang yang pertama tersebut? Lalu yang kedua, ternyata penyebabnya itu adalah latar belakang ekonomi. Artinya memang antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak match gitu, tidak sama. Mungkin harusnya keluarga tersebut keduanya bekerja tetapi hanya salah satu, tapi tanggungannya banyak sekali. Maka solusinya adalah Anda harus membuat evaluasi anggaran. Kalau memang setiap bulan Anda harus dibantu oleh pay later, kemungkinan besar keuangan rumah tangga sudah minus. Kalau sudah minus, artinya memang pemasukannya harus ditambah. Dan pemasukan ditambah ini bukan dari pinjaman. Karena ingat, pinjaman itu tetap harus dibayar, merupakan kewajiban, bahkan ada bunganya. Pinjaman ini bukanlah tambahan penghasilan. Baik Mbak Prita, baru saja kami juga mendapatkan informasi dari berbagai pinjaman online platformnya ini, mereka menerapkan 0,4% bunga perharinya. Dan itu juga masih hanya bunga saja ya, belum ada biaya admin dan lain-lain. Kalau misalnya kita hitung ya Mbak Prita, 0,4% per hari, satu bulan itu sudah sekitar 12%. Satu tahun itu 144%. Apakah masyarakat benar-benar sudah menghitung apakah mereka bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari pinjaman online? Oke, kalau Mbak Megi bertanya apakah masyarakat sudah menghitung, jawabannya bisa bervariasi. Tetapi kalau kita melihat kasus yang sudah-sudah, sepertinya memang banyak yang tidak menyadari bahwa wow ternyata biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya tambahan itu bisa memakan lebih tinggi dibandingkan biaya bunganya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya saat ini di pasaran itu ada dua jenis pinjaman online yang sifatnya untuk konsumen. Yang pertama itu adalah konsumer yang sifatnya consumer loan. Jadi kita misalnya beli barang lalu kita cicil kemudian. Nah, apes-apes menurut saya untuk jenis yang pertama ini, kalau Anda memang tidak sanggup untuk membayar, ya Anda jual lah itu barang elektroniknya atau gadgetnya atau mungkin kendaraan roda dua dan lain-lain. Tapi yang agak bahaya itu sebenarnya yang jenis kedua, yaitu pinjaman gaji harian atau kita sebutnya payday loan. Kenapa? Pertama, tidak ada agunan di balik itu. Jadi benar-benar siapapun dengan mungkin hanya dengan mengasih KTP gitu ya, itu bisa gitu loh dapetin dana tunai. Terus yang kedua, dia menghitungnya itu harian. Dan yang ketiga, dia itu limit batas atas pendanaannya itu tuh memang sangat rendah, mungkin sekitar 5 juta rupiah ya saat ini, kalau tidak salah. Jadi rasanya tuh kayak, oh bisa nih saya bayar gitu loh. Tapi yang tidak disadari adalah, wow ternyata kalau saya ambil, saya mepetin 4,9 juta rupiah, lalu dia bergulung-gulung terus, itu bisa saja sampai 10, 15 atau bahkan 19 juta rupiah atau bahkan 20 juta ya, tanpa dia sadari. Dan kenapa dia nggak sadar? Karena ada biaya-biaya tambahan lainnya yang mungkin tidak dihitung sebelumnya. Dan biasanya mereka yang mengambil payday loan ini punya ciri khas, itu bukan orang gajian di tanggal tertentu Mbak Megi. Tapi bisa jadi memang dia usaha lah, dagang, mungkin dagangannya belum laku, atau bekerja secara freelance, jadi invoice-nya belum cair, tapi semua kebutuhannya udah ada. Nah, ini yang memang perlu dilihat balik nih, apakah memang kita memiliki eligibility untuk bisa mengambil payday loan atau tidak. Baik, nih kita dari pinjol beralih ke pay later begitu ya Mbak Prita. Ada beberapa perbankan juga sudah mengeluarkan fasilitas pay later.
atau belanja sekarang bayar nanti begitu. Nah, yang kini kian bertabur di berbagai platform e-commerce juga termasuk di marketplace. Nah, apakah di balik kemudahan pinjol maupun pay later ini ada biaya administrasi dan juga bunga tinggi yang membuat utang bisa membengkak drastis? Bisa jadi. Maka itu harus diperhatikan baik-baik sebelum Anda ngeklik tawaran-tawaran untuk pay later. Nah, memang di beberapa kondisi rumah tangga itu bisa saja pay later ini membantu dalam hal katakanlah ada barang rumah tangga yang rusak dan memang sangat krusial. Kalau tanpa itu ya mungkin support sistemnya jadi tidak bisa berjalan. Katakanlah mesin cucinya rusak, kemudian dia perlu mengganti, kalau tidak ibunya nggak bisa bekerja gitu kan. Nah, kalau tidak ada alternatif misalnya laundry kiloan, ya sudah Anda boleh mengganti mesin cuci tersebut. Lalu mesin cuci tersebut Anda beli dengan bantuan pay later, jadi Anda cicil beberapa bulan kemudian. Itu masih bisa diterima dengan kondisi cicilannya maksimal 10% dari income dia dan tidak punya cicilan lain. Yang kedua, memang pembelian mesin cuci tersebut itu memang akan digunakan untuk periode lebih lama daripada cicilannya. Jadi mungkin mencicil 6 bulan tapi menggunakan mesin cucinya 5 tahun. Nah, kalau seperti itu masih cukup bijak dalam penggunaan pay later. Tapi di luar itu, maka Anda perlu mempertimbangkan kembali penggunaan pay later untuk rumah tangga Anda. Baik, Mbak Prita, ini perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, dan juga membeli gawai baru, membayar biaya sekolah, hingga tadi yang kita bahas bersama literasi pinjol yang memang masih rendah ya, membuat kita terjerat utang. Nah, apakah masyarakat kita memang terjebak dalam budaya konsumtif yang disebabkan oleh fenomena fear of missing out ataupun FOMO? Nah, kita perlu akui bahwa dengan adanya media sosial, maka akses informasi termasuk promosi-promosi itu menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, mungkin kalau tidak ada media sosial, kita tidak pernah tahu, oh ada restoran baru, ada kafe baru, ada produk ini baru, dan sebagainya. Yang sebelumnya itu tidak kita butuhkan, atau bahkan kita nggak tahu bahwa itu ada, akhirnya muncullah desire untuk rasanya tuh jadi kebutuhan. Nah, ini kan makanya jadi penting nih perbedaan antara need, want, desire. Need itu adalah kebutuhan, want adalah keinginan, desire itu adalah hasrat. Nah, sebenarnya yang paling bahaya adalah pada saat hasrat ini yang tidak bisa dikendalikan, umumnya ini akan menjebak kita. Karena hasrat ini biasanya akan timbul itu dengan angka yang agak lebih besar dan memang di luar kemampuan finansial kita. Kalau kebutuhan-kebutuhan dasar saja itu sebenarnya mudah Mbak Meggy untuk mengukurnya. Kita ingat lagi masa-masa awal kita mengalami pandemi saat semua orang ada di rumah, kebutuhan dasar kita kan makan, minum, pakaian ya, dan mungkin udara segar gitu. Ya rasa-rasanya sih kalau dihitung itu bisa jadi hanya memakan sekian rupiah dari pengeluaran kita. Tapi pada saat kita gabungkan lagi dengan gaya hidup, rasanya jadi yang tadinya keinginan menjadi kebutuhan, yang tadinya hasrat jadi keinginan. Nah ini sudah mulai mencampur adukan keuangan rumah tangga kita. Baik Mbak Prita, beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa ada seseorang begitu ya karena terlilit utang di pinjol dan menyakiti diri seperti itu atau hingga bunuh diri. Nah Mbak Prita, apabila kita memang sudah terlilit utang dan harus membayar bunga-bunga yang sudah berlipat, apa saran Mbak Prita supaya tetap tenang dan juga fokus pada pelunasan? Baik, kebetulan kami juga di tempat saya bekerja itu di The Finance, kami sedang membantu beberapa orang yang memang terlilit dan kita mencoba teori-teorinya nih. Jadi ternyata terlilit platform sampai lebih dari 5, gimana sih caranya? Nomor 1, mengakui diri bahwa memang Anda terlilit utang dan Anda ingin menyelesaikannya. Tanpa ada rasa ingin menyelesaikan, maka semuanya menjadi percuma. Kenapa? Karena masuk ke poin kedua, nggak mungkin menyelesaikan ini dengan hati senang. Ya, pasti kita ada perjuangan di situ. Perjuangannya apa? Anda harus menurunkan pengeluaran Anda supaya penghasilan yang masuk itu bisa langsung digunakan untuk melunasi pinjaman-pinjaman tersebut. Lantas yang ketiga, mana duluan yang dilunasi. Nah, pada saat kondisinya sudah terjerat dan multi platform seperti itu, biasanya kita akan melihat pelunasan kita utamakan yang angkanya paling kecil tetapi deadline-nya paling dekat. Tujuannya supaya listnya itu cepat hilang Mbak Meggy. Bayangkan dari 10 list, kalau Anda langsung bayar yang kecil-kecil dan itu yang paling dekat, kan langsung hilang rasanya 5 daftar aja tuh, wah berarti perjuangan saya ada artinya nih. Nah, Anda tinggal menyelesaikan yang sisa 5-nya lagi perlahan-lahan. Saya akhirnya biasanya programnya itu 12 bulan tuh bisa lunas semuanya. Tapi itu semua butuh perjuangan dan butuh untuk punya keinginan kuat untuk terlepas dari jeratan pinjaman online tersebut. Baik Mbak Prita, terakhir tips menggunakan pinjol dan juga pay later agar tidak terlilit utang.
Ya, pertama Anda harus sadar mana sih yang merupakan kebutuhan dasar hidup Anda, tanpa itu maka Anda tidak bisa hidup, artinya tidak bisa ada di dunia ini. Mana yang merupakan keinginan, boleh-boleh saja, tetapi ditabung dulu, dan mana yang merupakan hasrat, ini yang paling belakang. Yang kedua, Anda perlu punya anggaran. Kalau setiap bulan Anda sudah minus, maka Anda harus lihat apakah memang ada pengeluaran yang bisa Anda kurangi, atau Anda memang harus mencari penghasilan lagi, atau dua-duanya ikut bekerja, atau bahkan mungkin anak yang sudah agak dewasa juga ikut membantu keuangan rumah tangga. Lalu yang ketiga, kalau Anda tidak bisa sama sekali untuk mengendalikan diri terhadap tawaran-tawaran tersebut, maka terpaksa Anda uninstall aplikasi untuk pinjaman itu terlebih dahulu. Dengan demikian harapannya tidak ada lagi godaan dari eksternal, sehingga Anda fokus pada bagaimana mengelola diri internal Anda untuk bisa lebih bijak dalam penggunaan berbagai fasilitas keuangan di luar sana. Baik, sudah kami tampung tips-tips bijak gunakan pinjol dan juga pay later. Terima kasih Mbak Prita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.